udah mencari-cari. Jadi kalau sudah ditarget, Anda jangan bicara normatif, mestinya, hukumnya, enggak lah. Terus jadinya gimana? Ya, pembelajaran buat bangsa ini. Nah, ini barangkali pernyataan dari Dana Zohar yang mengintrodusir mengenai kecerdasan spiritual di awal tahun 2000-an. Di bukunya saya ketemu beliau mengatakan, zaman berkembang is getting worse dari sisi SQ. Sudah kebanyakan orang kehilangan atau menurun atau rendah posisi kecerdasan spiritualnya, sehingga dia mengatakan we are not colorblind, we are spiritually dumb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kembali saya hadir dari UI Watch. Kali ini akan saya angkat untuk jadi pemikiran bersama menarik mengenai proses pengadilan terhadap terdakwa yang namanya Munarman. Nah, yang ingin saya angkat dan ini menjadi pemikiran karena menarik adalah saya mengikuti lewat media sosial. Mungkin ada yang kurang, ada yang nggak lengkap. Tapi saya coba rangkum. Dan saya sampai pada satu gambaran bahwa memang yang namanya Munarman ini ditarget. Ditarget oleh aparat sesuai dengan titipan pesanan dari yang lebih atas. Saya nggak tahu siapa. Ya. Kenapa saya mengatakan ini ditarget? Kalau sudah bicara ditarget, kita tidak berbicara lagi hukum yang adil, nggak ada itu. Target pokoknya, hukum pokoknya, berpikir pokoknya, terserah. Ini yang jadi ukuran kinerja oleh si atasan dalam terhadap bawahan yang melaksanakan tugas ini. Karena saya mendengar aja, ya nggak tahu lah, pokoknya ya kayak gitu. Dicari-carilah, ininya, ujung-ujungnya apa? ISIS. Dia adalah ISIS. Saya mengatakan, ini mirip dengan, saya bukan ngebelain siapapun, mirip dengan HRS. Karena kerumunan, berita bohong, hoax ini. Lah yang lain kok didiemin? Ya wajar, karena ditarget. Jadi jangan berdebat normatif masalah hukum. Kalau sudah ditarget, ya udah suka-suka kaulah kalau orang Medan bilang. Nah, saya coba ikutin di medsos. Wah, Munarman ngebantah ini itu, ternyata saksi-saksi yang di BAP kok bohong semua. Alias nggak benar. Itu nggak tahu saya bukan orang hukum, nggak punya background. Bisa nggak dituntut tuh saksi yang ternyata berbohong itu? Tapi kok bisa? Ya kalau diperiksa disetel. Ngertilah. Saya ngobrol banyak sama salah satu teman yang pernah ditahan dulu. Saya nggak sebut namanya, singkatannya AA. Beliau bilang saksi waktu kasus dia disetel semua itu. Nah, udahlah, jadi terserah kalau sudah ditarget, ya namanya bawahan, lu nggak menuhin target, lu dihajar. Udah mencari-cari. Jadi kalau sudah ditarget, Anda jangan bicara normatif, mestinya, hukumnya, enggak lah. Terus jadinya gimana? Ya, pembelajaran buat bangsa ini. Nah, ini barangkali pernyataan dari Dana Zohar yang mengintrodusir mengenai kecerdasan spiritual di awal tahun 2000-an. Di bukunya saya ketemu beliau mengatakan, zaman berkembang is getting worse dari sisi SQ. Sudah kebanyakan orang kehilangan atau menurun atau rendah posisi kecerdasan spiritualnya, sehingga dia mengatakan we are not colorblind, we are spiritually dumb. Kayak gitu itu. Nah, ini yang kejadian, apalagi ini target. Kalau target pokoknya lu cari alasannya apapun. Jadi jangan bicara keadilan. Pertanyaan tinggal, hakim bagaimana? Ya kalau saya bilang biasa-biasa aja lah. Apa dia diancam atau dia ditekan? Cuman dua itu. Jadi yang tidak bisa diancam, ya barangkali putusannya beda dengan yang bisa diancam. Tolong difahami, hakim juga manusia, diancam, ditekan keluarga, kita nggak tahu. Pokoknya. Dan menarik gitu, ada benang merah yang sama. Saya lihatin di medsos lah modal saya. Mohon maaf kalau keliru. Buat apa berdebat, orang udah ditargetin. Pertanyaan tinggal, sampai kapan sih mau main-main begini? Jadi pakai bahasa pokoknya, kalau orang Medan bilang suka-suka akulah. Mindset apa yang dipakai? Yang namanya authority is everything. Ini di manajemen. Kalau
gua pemegang kekuasaan, maka hukum yang berlaku untuk aku adalah aku paling benar, apapun omong itu paling benar. 2, aku paling pintar, paling tahu. Ini penyakit nomor 2 nih. Dan bentuk apa? Tanpa sadar muncul digunakan istilah pembinaan. Mana ada dibina? Jadi yang bina siapa? Orang yang punya otorita, yang bawahan dibina. Udahlah, itu ciri-ciri orang yang tanpa sadar menggunakan mindset authority is everything. Ketiga, kalau gue bilang salah ya salah. Kenapa? Karena gue lebih tahu dari lo. Kenapa? Gue punya otorita. Segala macam. Sehingga kesimpulannya yang guyonan mengatakan the boss is never wrong. If the boss is wrong, si rule number 1. Apa rule number 1? The boss is never wrong. Kan kira-kira gitulah. Ini yang dipakai. Jadi saya cuman mengatakan ke tim pengacara Munarman, pahami inilah. Kedua, saudara Munarman ya lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Saya nggak ngebelain siapapun, saya hanya ingin mari kita tegakkan sesuatu yang benar. Kenapa? UIWAS tuh core value-nya simple kok. Kebenaran, veritas, kejujuran, probitas, dan keadilan. Justisia. Kita ribut kenapa? Karena ini dilanggar tiga-tiganya. Saya nggak pusing oknumnya siapapun yang melanggar, kita akan berbunyi, kita akan memberitahukan bahwa itu keliru. Jadi kita mengatakan apa? Bukan manusianya, tapi tindakan perilaku yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Kali lagi kan benang merahnya di wadah sama. Saya miris, bayangin Pak Mahfud ngomong begini begitu, informasi dari bawahan, ternyata dikoreksi sendiri oleh KSP. Coba, sesama instansi pemerintah, rusak nggak Pak Mahfud? Kalau gue udah berhenti, harga diri gue kemana? Atau gue pecat tuh anak buah gue yang ngasih informasi. Ya udah, coba dikoreksi. Sementara itu urusannya gubernur. Sampai presiden ngirim ke KSP lah, terus Menko-nya nggak dipercaya apa? Ini kan saya ngomong dari perspektif manajemen aja. Sehingga ada apa sih sistem manajemennya? Ini yang terjadi. Jadi kalau sudah manajemen begini, artinya ada oligarki tertentu di bidang politik, bisnis segala yang bermain sesuai dengan untuk kepentingan mereka. Kan yang diembat urusannya apa? Ya ini saya bilang PKI gaya baru, sasarannya apa? Simpel. Menghantam, mengeliminir, menghancurkan, melemahkan, adu domba umat Islam, itu udah komunis gaya baru. Memperlemah TNI, komunis. Cuma 2 itu ya, apapun, siapapun yang ngomong. Komunis gaya baru dia ngumpet, nggak usah ngomong. Yang ngomong orang lain yang disusupi mindsetnya, yang kita sebut dengan dipapari berpikirnya, sehingga dia berbicara, bertindak, dan perilaku sesuai dengan atau untuk kepentingan strategi PKI gaya baru. PKI-nya nyelam sekarang. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau itu mau ditegakkan adil, ya lupalah. Kenapa? Ya PKI ngomong adil sama PKI gaya baru, susah. Mereka mau kudeta institusional, konstitusional, bukan kudeta fisik kayak 65. Tinggal pertanyaannya, siapa yang menjadi atau dibangun yang menggantikan peran angkatan kelima, buruh tani di persenjata itu dulu. Sekarang siapa angkatan kelima? Mesti ada. Yang sekarang yang beda apa? Bungkusnya doang. Kalau dulu kan NU di daerah dihajar, ini secara fisik, sekarang nggak perlu fisik. Fisiknya kecil-kecilan. Ada khotib ditusuk, tes, the water. Reaksi nggak, diam aja, mulai. Jadi anti teror atau teroris, yang teror siapa? Yang teroris siapa? Saya nggak ngerti. Kalau mau pakai definisi yang benar, pengertian yang benar, tapi ya udahlah. Kenapa? Suka-suka kau lah. Jadi kalau dibilang Anda teroris, ya teroris. Anda anti Pancasila, ya jadi kenapa? Karena saya ngomong. Kenapa saya ngomong? Karena saya punya otorita. Saya orang paling tahu. That is mentalitas. Authority is everything. Berani diskusi terbuka? Nggak berani. Bersembunyi di balik jabatan. Kalau ngomong satu arah ini segala macam. Jadi ya kalau saya saran, ini bukan buat Munarman, khusus buat rekan-rekan yang lain, pahamlah. Inilah gaya cara, strategi PKI gaya baru nyusup, memapari tanpa dia harus muncul. Ada yang bilang ke saya, wah percuma Fik, ngomongin PKI gaya baru di kota ini milenial nggak ada urusan, saya bilang.
Emang maunya PKI Gaya Baru kan kita nggak ngangkat itu. Saya bilang di daerah tuh ngomong itu bergerak semua, saya bilang marah semua dan mereka pahami. Jadi hanya gara-gara di milenium yang katanya tidak peduli dengan PKI, ya terus kenapa saya nggak boleh mengungkapkan? Nggak ada urusan, saya bilang. Risetnya jelas kok. Risetnya jelas, ilmiah untuk S3. Saya ulang lagi, kenapa ada pejabat tingkat Menko yang kebakaran jenggot? Padahal dia nggak punya jenggot. Manggil rekan yang bikin riset, dan ini terbuka, tidak rahasia kok. Dipaparkan 2 kali di Forum Purnawirawan TNI dan Purnawirawan TNI Polri tahun 2015, dipaparkan terbuka. Saya hadir dua-duanya. Ketiga dipaparkan terbatas di Kami Jaya, saya hadir. Terbuka, nggak rahasia kok. Tapi kenapa dimarahin? Oh, baru paham saya sekarang. Ini jangan disebarin. Kenapa lu bikin? Karena kok sudah riset ilmiah itu kan ngebantahnya susah, bukan hoax, bukan apa. Jadi kalau bilang PKI Gaya Baru itu hoax, Mac, jangan buru-buru gampang mutusin hoax. Gua punya bahan risetnya tuh, paparan risetnya yang di 2 forum dan 3 forum di kami Jakarta itu ada forumnya, bantah aja di sana. Tapi teman saya ini malah jadi ngilang kemana nggak tahu lah. Diancam kiri, ancam kanan. Yang konon kabarnya salah satu anggota keluarganya waktu G30 SPKI 65 pecah, dia kabur ke luar negeri dan sekarang nggak balik lagi. Bahkan ada lagi petinggi Republik ini barangkali yang mengatakan jangan dirazia. Jadi difasilitasi memang untuk PKI Gaya Baru ini berkembang, untuk merubah NKRI Pancasila menjadi negara kesatuan apalagi itu ya, komunis Indonesia kali, kan jadi lain. Jelas Pancasila dirubah. Nih rame lagi di medsos, ada salam Pancasila. Ini apa sih? Jangan mencari justifikasi, tapi carilah fakta kenyataan yang benar. Mari kita berdiskusi kayak gitu itu. Nah, mari kita pahami. Jadi kembali ke kasus Munarman, ya udahlah, kalau udah ditarget ya tinggal terserah. Hakim juga orang, pencet kiri, pencet kanan, keluarga dia. Berapa banyak orang yang berani tahan dan bisa menghadapi tekanan itu. Media, kecuali medsos yang nggak bisa dikendalin, tapi diadu pakai ama booster. Media mainstream, diteleponin kali. Apa yang ditekan? Iklannya, yang ngirim iklan, awas lo diancam. Barangkali itu, nggak tahu saya. Tapi yang jelas, wadas. Waduh, itu teror bener itu. Jadi teror itu bukan menyusup, teror itu action, menteror. Saya nggak tahu lah berpikirnya. Jadi amburadul, kembali saya tetap prihatin, tapi kembali saya bersyukur. Untung saya sudah tidak memberi kuliah, saya sudah pensiun dari FEB UI, sehingga saya tidak punya lagi beban untuk menjelaskan ke mahasiswa apa yang sedang terjadi dan kenapa itu terjadi. Silakanlah. Saya tidak akan berbohong kalau saya harus ngajar. Mungkin juga bakal jadi rame dan nggak bagus, ya udahlah. Tapi sekarang saya free berbicara sebagai praktisi yang kebetulan saya mendalami, mempelajari brain and mind management, sehingga kita bisa ya coba memahami lebih jauh lah. Tapi tolong difahami, tidak semua orang dan cukup banyak yang nggak bisa dibodohin. Kalau saya pakai istilahnya Saudara Kegerung, kita masih punya nalar sehat. Kalau yang bisa dibodohin terserah. Ada juga yang nggak dibodohin, tapi karena dibayar, dia berusaha membodohi orang lain. Kasihanilah mereka. Mereka cari makan kok. Semua tindakan yang para booster dan apa namanya itulah. Ya kasihanilah. Kenapa? Mereka cari makan. Dapat tindakan segala sesuai dengan arahan kakak pembina, kan begitu. Orang cari makan ke sana. Kalau saya memahami udahlah, jangan dibom, jangan dibully, jadi musuhin. Mereka cari makan menurut kita nggak benar, ya udahlah, mereka pilih. Itu kan pilihan mereka. Ginilah, kita bebas memilih, tapi kita tidak bebas memilih konsekuensi dari pilihan kita. Kita nggak bebas. Itu aja hukumnya seperti itu atau rulesnya seperti itu. Jadi terakhir saya mengatakan, setelah ini akan ada lagi. Kan ustadz, wah ini teroris, suka-suka kau lah. Suka-suka aja. Dicari-cari aja lah.
Sekarang saya nggak tahu dengan BAP yang saksi itu bohong semua, itu punya nilai yuridis nggak untuk hakim bahwa ini nggak benar. Ya terserah, saya bukan orang punya background hukum, saya nggak bisa komentar. Tapi apapun, kalau hakim pun menggunakan pertimbangan yang sesuai dengan perintah tekanan dari atasan, ya harap dimaklumin, hakimnya jangan dimarahin, hakimnya jangan dimusuhin, kasihanilah dia. The big question, situasi yang terang benderang, ini pun terang benderang, dicari-cari, hanya untuk sekedar alasan, jangan sampai nggak ada alasan sama sekali lah, itu aja. Itu aja sasarannya dan itu strateginya. Itulah namanya PKI gaya baru, berbohong, propaganda, fitnah, putar balik, dan ujuk apa? Memusuhi Islam, mengkriminalisasi Islam, memecah belah Islam, dan sebagai satu kesatuan memperlemah, memecah belah TNI. Tinggal kita cari jawaban siapa pihak atau siapa yang mengambil peran sebagai angkatan kelima buruh tani dipersenjatai. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.